Terus, by the way, gue punya pohon bunga mehua yang buat Chinese New Year yang dekorasi udah datang nih, tuh di situ. Udah gue hias-hias. Jadi ceritanya, what's up beautiful people? Welcome back to my channel. Mau bahas apa ya? Jadi ceritanya kemarin ada beberapa teman kayak Kak Yayu dan beberapa teman nanya, kenapa gue dari kemarin hari Selasa sama hari Jumat minggu lalu nggak ngepost on air vlog gue. Jadi ceritanya gue kena COVID, say. Jadi gini ceritanya, pas tanggal 31 Januari kemarin, itu kan berarti kan sehari sebelum Chinese New Year kan. Jadi gue, biasalah gue mesen babi panggang ceritanya. Karena gue pikir tanggal 1 Februarinya kan Chinese New Year. Jadi gue mesen babi panggang, terus gue makan. Jadi kesannya berasa kayak Chinese New Year gitulah pokoknya. Terus, by the way, gue punya pohon bunga mehua yang buat Chinese New Year yang dekorasi udah datang nih, tuh di situ. Udah gue hias-hias. Ini gue deketin ya dekorasinya. Kalian pasti sering lihat kalau misalnya di rumah teman-teman kalian mungkin ada yang Chinese. Kalau Chinese New Year selalu ada hiasan kayak gini. Lucu ya? Tuh. Ada lampionnya, kecil-kecil. Ada angpaunya. Biasanya ini diisi duit, temen gue nggak ngisiin duit. Nggak ada duit, say. Ada mau kasih gue duit. Jadi biasanya diisi duit. Tuh. Nggak plastik. Terus ini dewa duit nih. Dewa uang. Jadi kalau misalnya menurut kepercayaan, kalau misalnya kalian mimpiin si dewa uang ini, wah, berarti kalian akan bawa hoki, bakalan dapat duit banyak. Menurut ini legenda. Namanya juga legend. Ini lucu loh ini. Lucu ya? Jadi lumayan. Jadi kesannya rumah gue itu, aduh gelap. Jadi lumayan kan kesan rumah gue itu kalau misalnya itu ada pernak-pernik Chinese New Year gitu kan lebih berasa gitu kan atmosfernya. Jadi ceritanya, sorry kalau ngomong masih agak pelok. Tanggal 31 gue masih babi panggang. Biasanya kalau gue makan kerupuk atau babi panggang atau yang panas-panas itu biasanya besoknya itu gue suka panas dalam. Beneran suka panas dalam. Jadi tanggal satunya gue udah mulai sakit tenggorokan nih. Kayak radang tenggorokan gitu udah mulai, terus tiba-tiba batuk juga. Terus gue pikir wah ini pasti karena babi panggang nih. Karena sakit panas dalam kan. Akhirnya gue diemin gitu kan. Gue diemin. Karena gue pikir nggak bakalan COVID. Karena gue juga jarang keluar rumah sih. Paling gue ke supermarket. Hampir tiap hari gue ke supermarket beli makan gitu kan. Jadi asumsi gue karena panas dalam makan babi panggang. Tapi tanggal 2, karena gue masih self test itu loh yang antigen. Gue tes negatif. Gue tes 3 kali. 2 kali atau 3 kali itu negatif. Padahal sebenarnya gue udah tes 7 kali karena pas ngumpul-ngumpul kemarin dulu itu gue tes juga. Jadi totalnya sebenarnya ada 7, cuman intensnya itu 2 kali atau 3 kali gue tes kan. Self test gitu kan. Semua negatif. Dan kebetulan hari minggu kemarin itu sebenarnya gue ada kumpul-kumpul, diundang
salah satu temen, si Risa, temen Chinese-nya itu yang tinggal di Rotterdam itu eh, mau ngerayain kayak makan-makan Chinese New Year. Terus gue pikir ya udah gue tes deh daripada gue batuk-batuk segala macem. Jadi orang nggak takut kalau gue ke situ kan. Jadi gue ada bukti tesnya kalau misalnya negatif gitu kan. Jadi tanggal 2 Februari pagi gue self test, tes sendiri pakai antigen masih negatif. Terus gue bikin janji dong, hari yang sama tanggal 2 Februari jam 3 sore gue ngetes di PCR test center namanya GGD gitu kan di Amsterdam. Dan besoknya tanggal 3 baru dapat hasilnya dan positif. Bingung kan, pada self testnya itu negatif semua. Emang nggak selalu bener sih, cuman kan tesnya banyak sekali gitu loh, semua negatif dan gue kaget dong positif. Dari situ gue isolasi mandiri ya singkatannya. Jadi gejala gue itu nggak berat sih, light sih, tapi annoying aja, mengganggu aja, kayak sakit tenggorokan. Sakit tenggorokannya parah, minum air aja sakit gimana makan ya. Terus nggak meriang, batuk-batuk, kepala pusing, agak mencret dikit lah. Tapi itu cuma sehari doang. Enggak, sama sariawan. Sampai sekarang gue masih sariawan nih di sini. Udah hampir seminggu sariawan. Jadi gue, ya gue hantemin lah pakai vitamin lah, biasa lah. Makan buah, vitamin ini banyak vitamin. Vitamin C yang 1000 mili, 1000 cc ya. Terus ada minyak ikan, terus ada multivitamin juga. Terus kemarin gue beli ini honey manuka, madu. Ini yang 70, ini lumayan mehong loh. Ini satu botol gini sekitar 79 euro. 79 euro itu kalau dirupiahin 79 kali 17.000, anggap 1,3 juta. Ini 1,3 juta, mahal loh ini. Tapi katanya bagus nih, 70. Ya ada yang 20, ada yang 40, ada yang kalau nggak salah 70, ada yang 100, ada yang 120, ada yang 200. Kata orang makin tinggi yang angkanya ini, MGO ya, MGO-nya itu makin tinggi, makin bagus. Tapi karena mehong, gua beli yang 70 aja nih, katanya udah bagus sih kalau 70. Terus selama insoman gua tetap kerja. Ini gua lagi kerja juga nih, masih kerja. Karena jam kerja kan, masih jam kerja. Sekarang baru bentar. Aduh. Sekarang baru jam 10.30 pagi. Jadi gue selama insoman gue kerja, karena gue masih working from home kan, masih kerja di rumah kan. Jadi tetap kerja. Cuman kata bos gue, kadang-kadang kalau misalnya gue lagi kemarin kayak gitu, lagi sakit gitu, kalau udah jam-jam siang-siang gitu suka lemes. Jadi kata bos gue, ya udah gue matiin laptop aja, istirahat 2 hari kalau nggak salah. Dia pagi kerja, siangnya udah nggak kerja lagi, kayak setengah hari gitu buat istirahat. Terus insoman ini hari ke-7 sebenarnya. Jadi sebenarnya hari ketiga itu ditelepon sama orang GGD. Kayak GGD itu sejenis kayak instansi khusus menanganin COVID inilah dari pemerintah Belanda. Diteleponin, dia ditanya-tanya, kayaknya banyak pertanyaan gitu kan. Jadi karena mereka kayak ada angket gitu, nanya ini nanya itu. Dia bilang kalau hari ke-7 plus 24 jam setelah hari ke-7, hari ke-8 ya, itu kalau udah nggak ada gejala, itu udah boleh keluar dari insoman, nggak usah isolasi lagi. Jadi sebenarnya ini hari ke-7 nih, hari ke-7, tapi gue udah
gejala gue udah hilang, cuman karena sariawan. Menurut gue sariawan ini karena panas dalam, yang babi panggang jahanam itu. Karena yang gue baca dari internet, COVID itu, maksud gue, gejala-gejala COVID itu salah satunya itu sariawan itu nggak termasuk. Jadi menurut gue kayaknya gue pas kena COVID, pas kena panas dalam juga, jadi double. Menurut gue ya. Ini hari ke-7 sebenarnya gue udah boleh keluar dari, udah nggak usah isoman, tapi buat safety gue sampai hari ke-8 ke-9 lah buat safety, dan nggak usah dites lagi. Karena menurut orang HGD itu kalau udah hari ke-7, tadi gue bilang hari ke-7 plus hari ke-8 nggak ada gejala, itu sebenarnya virus itu udah tidak menyebar, udah nggak nular. Dengan syarat tadi gue bilang gejala udah hilang. Kalau masih gejala harus tetap isoman sampai gejala nggak ada, hilang, plus 24 jam sebelumnya gitu. Misalnya nih ya, tiba-tiba gejala masih ada ya sampai hari ke-10 ya. Nah, hari ke-11-nya itu udah gejalanya, hari ke-10 gejala hilang plus 24 jam, berarti hari ke-11 itu baru benar-benar boleh selesai isoman. Pusing ya bahasa gue ya. Itu say. Jadi dari kemarin emang gue belum upload karena gue juga stok gue juga udah nggak ada stok gue. Gue belum bikin vlog lagi. Ini baru bikin. Ntar hari Jumat gue mau on air. Hari ini hari Rabu. Padahal gue udah booster. Gue booster tanggal 1 Januari. Gue booster. Terus banyak nanya, udah booster kok bisa kena? Bisa. Kalau udah vaksin, udah booster, tetap bisa kena. Cuman presentasinya kecil. Misalnya gini, orang yang nggak vaksin itu dapat nular dari orang lain itu 100% karena dia nggak ada protect, dia punya antibody kan. Nah kalau misalnya booster atau vaksin, kayak misalnya yang gue baca kalau dapat Pfizer itu 95% protect lu punya body, punya tubuh. Tapi kalau misalnya pas lagi sial, lu lagi nggak fit, lagi nggak gitu sehat, lu tiba-tiba dekat sama yang ada COVID, bisa nular. Jadi 5% itu kan tetap ada kesempatan, chance 5% ini buat nular. Tapi kalau misalnya lagi enggak ya berarti lu keprotek dengan yang 95% itu. Jadi banyak yang salah persepsi. Karena banyak yang nanya gue, lah udah booster kok bisa kena? Bisa kena, tapi kesempatan kenanya itu nggak tinggi seperti orang yang belum vaksin. Gitu. Makanya kalian vaksin atau booster. Gue saranin, tapi kalau nggak mau ya terserah, pilihan masing-masing ya, pribadi masing-masing. Dan menurut gue kalau misalnya booster atau udah vaksin, kena COVID-nya itu nggak separah gejalanya dengan orang yang tidak vaksin atau booster. Karena kalau misalnya ada yang parah berarti belum vaksin atau booster. Tapi tergantung badan juga, tiap orang badannya beda-beda. Ya kan, ada yang penyakit keturunan atau penyakit lain mungkin lebih parah. Kayak gue, puji Tuhan nggak ada, jadi light aja gitu gejalanya. Dan gejala tadi gue bilang tiap orang juga beda-beda kan. Temen gue ada yang meriang, panas dingin meriang. Kalau gue nggak ada sama sekali panas dingin meriang nggak ada. Jadi beda-beda emang. Gitu. Makanya sehat-sehat aja kalian semua. Semoga nggak ada yang kena, atau yang kena juga cepat sembuh. Karena Omicron ini bener-bener cepet. Yang gue denger itu dari orang HGD yang expert, dibilang Omicron ini menularnya cepet tapi gejalanya light, kayak flu biasa atau radang tenggorokan kayak gitu doang. Yang parah itu, yang berat itu kayak misalnya si Delta atau yang varian lain.
Berdoa aja ya, semoga tidak ada varian lain lagi yang muncul. Capek loh. Varian ini muncul, ntar ada lagi, kayaknya never ending story gitu. Padahal kan pandemi udah 2 tahun kan. Gua kerja di rumah aja udah hampir 2 tahun. Ini kalau sampai Maret ini belum balik kantor berarti pas 2 tahun karena mulai kerja dari rumah itu bulan Maret 2020, sekarang udah 2022 ya. Pas 2 tahun. Gitu, saya udah kalau gitu gue cuman iseng aja bikin vlog ini, mau ngabarin kalau gue itu kena COVID biar kalian tahu kenapa gue belum upload YouTube gue, mau istirahat dulu karena kesehatan itu penting kan. Hidup kan nggak selalu di YouTube atau di channel atau gimana, selalu on air kamera juga nggak gitu juga sih. Terus kemarin ada juga nanya pertanyaan, sebenarnya nggak aneh sih, kenapa kalau misalnya gue bikin vlog, baju gue kalau nggak hitam nggak putih pasti warna ini atau gimana? Ini baju rumah saya, warna hitam itu atau warna putih yang pokoknya ini kayak piyama buat gue. Jadi gue kayak baju hitam atau baju putih itu ada puluhan, beneran gue nggak bohong, ada kayak selusin lebih. Jadi kalau gue di rumah ya gue pakainya itu mulu, kayak baju busuk gitu kan. Tapi ya comfortable, ini buat tidur juga, jadi enak aja gitu. Buat gue tuh kalau misalnya baju lama itu lebih enak buat baju tidur dan baju rumah, jadi relax. Bukan baju baru atau gimana, karena bahannya juga makin lama kan makin lemes kan, jadi enak aja, jadi soft gitu. Ini sebenarnya out of topic, cuman kemarin banyak nanya, kok bajunya itu mulu kalau di vlog, kalau di rumah gitu. Ya namanya juga di rumah. Kalau gue di rumah, gue pakainya begini nih. Tuh, pakainya begitu. Relax, gue nggak pakai kemeja, ngapain juga orang nggak keluar rumah kan. Dia pakai baju rumah, baju tidur. Ini sebenarnya baju tidur. Ya, tapi gue relax aja. Again, this is out of topic. Ya udah kalau gitu gue udahin vlognya yang singkat ini. Buat kalian belum subscribe gue, boleh di subscribe karena subscribe kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Ya udah gue balik kerja dulu ya. Dah.